Resmi daftar 28 pemain timnas Indonesia hadapi Burundi. Alasan Sinteyong tak panggil Marcelino Ferdinand untuk laga versus Burundi. Pemanggilan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman banjir kritikan. Kekecewaan Sandy Walsh kembali gagal debut bersama timnas Indonesia. PSSI diberikan penawaran menggiurkan dari Rara Pawanghujan. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong telah memilih 28 pemain untuk membela Garuda melawan Burundi dalam pertandingan FIFA Matchday di Stadion Patriot Candrabaga, Kabupaten Bekasi pada 25 dan juga 28 Maret 2023. Banyak kejutan, termasuk tidak dipanggilnya Sandy Walsh. Sementara para pemain luar negeri lainnya mendapatkan panggilan dari Sinteyong seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Shain Patinama, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan. Ada pula pemain-pemain baru yang dipanggil dalam persiapan menghadapi Burundi tersebut, yakni winger Persija Jakarta Rico Simanjuntak dan juga kembaran Yakob Sayuri yaitu Yance Sayuri. Ya, berikut daftar pemain yang dipanggil untuk FIFA Matchday melawan Burundi. Para pemain luar negeri mendapatkan panggilan untuk melawan Burundi seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Shain Patinama, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan. Sementara yang diabaikan adalah Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand dan juga Bagus Kahvi. Di samping itu, timnas Burundi saat ini menempati posisi ke-141 dalam daftar peringkat FIFA, sedangkan Indonesia menghuni posisi ke-151. Jika mampu memenangi kedua laga persahabatan ini, maka peringkat Indonesia akan terkerek naik pada April. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak memanggil Marcelino Ferdinand untuk melakoni laga FIFA Matchday Maret 2023 melawan Burundi. Menariknya, justru tidak ada pemain muda andalan Sinteyong tersebut. Mengingat waktunya yang begitu singkat, Marcel kemungkinan tidak dipanggil karena masih dalam proses penyesuaian bersama klub barunya. Pada saat ini, dia masih belum bisa meraih tempat reguler di tim asal Belgia tersebut. Oleh karena itu, ia tidak dipanggil lagi untuk memperkuat timnas Indonesia untuk mempersiapkan debutnya sebagai starter di KMS Kadense. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali dalam story Instagram pribadinya mengunggah tulisan lucu dengan background hitam. Tak sedikit yang mengasumsikan bahwa pemain berdarah Belanda itu mengungkapkan kekecewaannya tak dipanggil ke timnas Indonesia. Lillipali bahkan tampil apik bersama Borneo di BRI Liga 1 2022-2023. Pemain 33 tahun itu mampu mengemas 7 gol dan juga 8 assist dalam 28 penampilan bersama pesut etap. Sementara itu, terdapat nama-nama yang tidak menunjukkan performa apik bersama klub tapi tetap dipanggil ke timnas Indonesia, seperti Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana Fikri. Sejumlah nama dianggap seharusnya tidak dipanggil oleh Sinteyong untuk menghadapi Burundi. Salah satu nama yang jadi sorotan publik ialah pemain Persija Jakarta yakni Witan Sulaiman. Witan memang belum menunjukkan performa bagus bersama Persija Jakarta di BRI Liga 1 2022-2023. Selain Witan, performa Egy Maulana Fikri juga tak bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan pemain lain. Kenapa yang underperform dan juga cedera tetap dipanggil seperti Egy, Witan, Nadeo, Fahrudin dan Kambuaya? Kan masih ada Lino, Lillipali, Teja atau kiper PSF? Tanya salah satu warganet di unggahan akun PSSI. Dalam ajang FIFA Matchday melawan Burundi, Sandy Walsh tidak dipanggil oleh pelatih Sinteyong. Kembali gagal debut bersama skuad Garuda, Sandy Walsh menyampaikan kekecewaannya lewat Instagram pribadinya. Sandy Walsh menjelaskan jika sudah berusaha untuk pulih dan menyembuhkan cederanya. Namun saat pemanggilan pemain timnas Indonesia, dia masih belum pulih dan harus menerima kenyataan jika kembali gagal untuk tampil. Saya mencoba untuk pulih secepatnya, tetapi sayangnya waktu pemanggilan timnas Indonesia terlalu cepat buat saya, kata Sandy Walsh. Timnas Indonesia U20 memiliki kemungkinan berada satu grup dengan Israel di Piala Dunia U20 2023 20 Mei sampai 11 Juni mendatang. Melihat Israel belum pernah lolos ke Piala Dunia U20, Oscar Kluh dan kawan-kawan bisa ditempatkan di pot 4 dalam drawing Piala Dunia U20 2023 nanti. Dan apabila Israel ditempatkan di pot 4 dalam undian, maka peluang satu grup dengan Indonesia terbuka lebar. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menempatkan tim Garuda Nusantara di pot 1. Di fase grup nanti, timnas Indonesia U20 dipastikan akan terhindar dari sesama tim Asia. Dengan Israel berasal dari UEFA, dan melawan Indonesia di babak penyisihan berpeluang terjadi.
Sandringham FC berhasil lolos ke final kompetisi setelah menang meyakinkan 3-0 atas Bristol Rovers. Kemenangan tersebut tak lepas dari gol cepat yang dicetak oleh Elkan Bagot di laga tersebut. Bagot ikut andil dalam proses gol kedua ini, lantaran ia jadi pemain yang turut menyusun serangan dari belakang. Bagot membawa bola hingga ke tengah lapangan sebelum mengirimnya ke Norton. Sementara pada proses gol ketiga, Norton melepaskan tembakan kaki kiri silang yang membuat bola meluncur ke pojok kanan gawang. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI mendapatkan penawaran dari Rara Pawang Hujan atau Rara Istiati Wulandari demi kelancaran berjalannya Piala Dunia U20 2023. Tidak hanya membantu menyukseskan Piala Dunia U20 2023, Rara Pawang Hujan turut memberikan penawaran menggiurkan ke PSSI. Ya, PSSI memiliki opsi untuk mendapatkan layanan gratis dari Rara Pawang Hujan atas jasanya nanti. Gaji saya di tambang batubara kan sudah tahu 1 miliar rupiah. Jadi, yang lain cuma hobi saja. Dibayar syukur, kalau tidak ya sudah. Tapi kan kalau banjir kan sedih. Jadi begitu, kata Rara Pawang Hujan. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengandalkan 3 striker lokal untuk laga melawan Burundi di FIFA Matchday. Ya, berikut ketiga pemain tersebut. Yang pertama ada Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan di Liga 1 menjadi salah satu tumpuan Bayangkara FC di lini depan. Kemudian yang kedua ada Dimas Derajat. Dimas Derajat juga menjadi andalan timnya. Di Persikabo ia sudah mencatatkan 6 gol dari 17 pertandingan. Kemudian yang ketiga yakni Ramadan Sananta. Ramadan Sananta bisa dibilang striker paling gacor saat ini di antara kedua nama di atas. Pasalnya ia telah mencetak 10 gol dan juga menyumbang 2 assist di Liga 1. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan kembali menggelar TC di Korea Selatan mulai awal April 2023 mendatang. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh asisten pelatih Timnas U20 Indonesia Nova Arianto. Namun Nova Arianto menyebut TC Timnas U20 Indonesia akan lebih dulu digelar di Jakarta pada 20 Maret 2023. Ia akan TC lebih dulu di Jakarta. Rencana akan berangkat awal bulan April, kata Nova Arianto. Nova Arianto sedikit memberikan bocoran terkait komposisi pemain yang akan mengikuti TC di negeri ginseng nanti. Nova Arianto memastikan akan ada pemain tambahan yang dipanggil oleh Sinteyong. Hanya saja, legenda Persib Bandung itu belum ingin menyebut siapa saja pemain tambahan itu. Ditunggu saja pemain tambahannya, ujar Nova Arianto. Sinteyong sendiri memang sedang menunggu 3 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi. Timnas Indonesia akan melakoni laga FIFA Matchday melawan Burundi pada Maret 2023. Sementara itu, rumput Stadion Patriot Candrabaga disorot media Vietnam. Ejekan media Vietnam itu disampaikan saat mewartakan agenda FIFA Timnas Indonesia di bulan ini melawan negara Afrika Burundi. Menurut media ini, Timnas U19 Vietnam memiliki pengalaman buruk bermain di stadion tersebut karena kualitas lapangan. Luas lapangan yang baik, namun kualitas permukaan rumput di bawah rata-rata, tulis Datau 247. Partisipasi Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 disorot media Vietnam. Harapan pun dilontarkan seakan agar skuad asuhan Sinteyong ini segera tersingkir. Brazil atau Inggris diharapkan menjadi lawan Timnas U20 Indonesia, seolah menginginkan tuan rumah segera tersingkir dari turnamen ini. Namun, ini benar-benar tantangan yang sangat sulit bagi Garuda Nusantara ketika Indonesia U20 bahkan belum lolos dari babak penyisihan grup U20 Asia 2023. Imbuh mereka. Si anak hilang kembali ke Timnas Indonesia. Pemain itu adalah Rico Simanjuntak. Pemain Persija Jakarta itu mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong untuk melawan Burundi pada FIFA Matchday 2023. Penampilan terakhir Rico Simanjuntak bersama Timnas Indonesia saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia pada 2019. Sinteyong nampaknya kepincut dengan penampilan Rico Simanjuntak di Persija Jakarta. Sejauh ini ia sudah mencetak 3 gol dan juga 6 assist untuk tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.